Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak PLT Kabid Pengelola Pendidikan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Bapak Ibu Pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, serta Bapak Ibu peserta webinar series 3 yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmat sehatnya kita bisa bersua kembali dalam kondisi sehat walafiat pada kegiatan webinar series yang ketiga ini. Sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita membuka kegiatan ini, saya ingin memberikan sebuah pantun. Nanti mohon memberikan komen cakepnya ya, untuk siang yang rawan ini. Baik, jalan-jalan ke tepi pantai. Cakep. Sambil menikmati debur ombak. Cakep. Selamat datang para hadirin. Mari bersama kita berbincang akrab. Satu lagi nih pantun. Pagi cerah menyapa kita. Cakep. Burung berkicau penuh gembira. Cakep. Webinar ini jadi sarana berbagi ilmu untuk kita semua. Cakep. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita memulai, akan saya bacakan dulu susunan kegiatan kita kali ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua nanti kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kabupaten Tangerang. Yang ketiga, sambutan dari PLT Kabid Pengelola Pendidikan Kabupaten Tangerang, Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. Yang keempat, pembacaan doa. Yang kelima, pemaparan materi. Sesi berikutnya tanya jawab dan diakhiri dengan penutup. Sebelum kita memulai kegiatan kita kali ini, marilah kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kabupaten Tangerang. Hadirin dimohon duduk dengan sikap sempurna. Jadi tangguh ibu
Kamu di YouTube apa aja? Ikut Zoom ini bisa masuk. Yang pendidikan inklusif apa? Saya disuruh masuk. Baik, sambil kita menunggu sambutan dari Pak Kabid yang belum bergabung saat ini, kita akan lanjutkan ke pembacaan doa supaya kegiatan webinar series kita ini selalu bisa berkesinambungan dan bisa membawa kita menjadikan pribadi-pribadi yang berpengetahuan, berilmu pengetahuan. Untuk pembacaan doa akan dipimpin oleh Pak Supriyatno. Dipersilahkan Pak Supriyatno. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman yang peserta webinar pada saat ini, mudah-mudahan kegiatan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kepada yang muslim mungkin saya pimpin, kepada yang non muslim untuk berdoa masing-masing. Ala diniyah wa nati kulis salihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwal kirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala kulli syai'in rasulillahi ajmain. Amin amin ya rabbil alamin. Hamda ya fina ma yukafi mazidah ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salatan tunjina biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami' syai'at wa tarfuna biha indaka darajat wa tuballighu biksal ghayat min jamil khairati fil hayati wa badal mamat innaka la kulli syai'in qadir. Allahumma wa Sulaiman wa lan atana wa tarkana failin ya hayyu qayyum ya rabbal musa ya rabb Ibrahim wa rabb Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hablan min azwajina wa dzurriyyatina qurratal muttaqina imama. Rabbana zidni ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya robbal alamin. Semoga kita semua mendapatkan berkah untuk kegiatan kita hari ini ya. Baik Bapak Ibu hadirin peserta webinar ini, barangkali Bapak Ibu tidak sabar ingin menyimak bersama pemaparan dari narasumber kita. Untuk tema kita kali ini adalah tentang pendidikan inklusif dan bagaimana caranya mengidentifikasi anak berkebutuhan khusus. Karena dalam pendidikan inklusif itu kita sudah mendapatkan payung hukumnya dalam Permendiknas nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif. Bapak Ibu hadirin, kita akan membacakan profil dari narasumber kita kali ini. Ada 2 orang narasumber kita kali ini. Bapak Ibu sudah tampilkan untuk profil narasumber kita yang pertama. Bapak Ibu sudah tampilkan ini profil narasumbernya? Sudah, Bu. Narasumber kita yang pertama adalah Bu R. Eva Susanti, SPD MM. Beliau lahir di Tangerang pada tanggal 21 Februari 1974. Pengalamannya yang pertama sebagai bendahara MGMP Matematika tingkat gugus, Ketua Diwiyata tingkat Provinsi SMPN 1 Tiga Raksa pada tahun 2020.
Ketua Kurasaki SMPN 1 Tiga Raksa pada tahun 2020, Guru Belajar Seri AKM tahun 2021, Guru Penggerak Angkatan 3 Kabupaten Tangerang pada tahun 2022, PKS Kesiswaan dari tahun 2007 sampai dengan 2023. Dan terakhir beliau sebagai pengawas pendamping SMP Gugus 05. Kemudian profil narasumber kita yang kedua yaitu Ibu Yuyun Hertiah MPD. Beliau lahir di Subang pada tanggal 23 Oktober 1971. Pengalamannya yang pertama sebagai pengurus MGMP Bahasa Indonesia Kabupaten Tangerang tahun 2019 sampai 2024. Ketua MGMP Bahasa Indonesia Gugus 01 tahun 2019 sampai 2024. Sebagai guru penggerak Angkatan 3 Kabupaten Tangerang tahun 2022. Koordinator Kurasaki Desempen 3 Cisauk, dan sebagai pengawas pendamping SMP pada Gugus 03 Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. Demikian profil narasumber kita pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, pasti penasaran ya, bagaimana sih pendidikan inklusif itu? Apakah sama inklusif dengan inklusi? Baik, sebelumnya izinkan saya untuk berpantun lagi nih. Jadi untuk belum, cakep belum. Jadi sebagai respek saya untuk kedua profil narasumber kita, saya akan berpantun. Pergi berlayar di atas samudra, melihat langit yang begitu biru. Beliau berdua punya segudang karya. Mari kita dengar ilmu yang seru. Baik Bapak Ibu, mari kita berikan aplaus untuk narasumber kita. Berikutnya kita akan memasuki materi kita yang pertama yang akan disampaikan oleh Ibu R. Eva Susanti. Materinya tentang pendidikan inklusi. Nanti yang kedua akan dilanjutkan oleh Ibu Yuyun Hertiah MPD. Materinya tentang identifikasi dan asesmen ABK. ABK itu nanti kita lihat sajalah nanti ABK itu apa. Baik Bapak Ibu, waktu dan tempat dan mic-nya saya persilakan kepada narasumber yang pertama, Ibu Eva Susanti. Oke, Bapak Ibu, apakah sudah terlihat di layar? Sudah jelas, Bu. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Dedi Haryanto ST selaku PLT Kabid SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. Yang terhormat Bapak Ibu Pengawas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. Yang terhormat Bapak Ibu peserta webinar series ketiga yang pada siang hari ini berkesempatan hadir dan mudah-mudahan Allah berkahi. Amin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini kita masih diberi berbagai macam nikmat, diantaranya nikmat sehat, sehingga kita bisa bersilaturahim di acara webinar ini dalam posisi sehat walafiat ya Bapak Ibu. Salawat serta salam senantiasa tercurah ke haribaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku pengikutnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan ke pemaparan saya tentang pendidikan inklusi, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Jangan lupa cakepnya Bapak Ibu, ulah serius tuh ingat tuh. Iya, Bu. Pergi ke pasar membeli ketupat. Tak lupa membeli buah mangga. Mari bersama kita semangat
Belajar inklusi untuk semua. Yeay, tepuk tangannya mana? Bapak Ibu lah pelit atuh. Gitu dong. Ya, Bapak Suhendar dari SDN Ciakar. Selamat datang, Pak. Oke, selamat bertemu dengan saya nih pengawas SMP. Oke, Bapak Ibu, saya lanjutkan tentang materi yang pertama, pendidikan inklusi. Ini tentang saya, sudah dijelaskan tadi oleh moderator. Siapa saya itu? Ya itulah saya. Ini saya mau kabur, Pak. Tenang, Pak. Saya mau kabur nih dari rumah. Lanjut. Pendidikan inklusi itu berdasarkan kebijakan pemerintah, yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian terdapat juga pada Permendiknas Nomor 32 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi dan kompetensi guru pendidikan khusus. Jadi ada gurunya juga ya Pak ya, pendidikan khusus itu. Kemudian terdapat pada Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa. Mohon di-mute Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih. Biar hanya suara saya saja yang terdengar ya. Nanti gantian, oke? Kemudian, kebijakan pendidikan inklusif juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang pengesahan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas. Ada juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Pasal 10 menyebutkan bahwa peserta didik berkebutuhan khusus berhak mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan. Jadi tidak hanya di SD atau di SMP, begitu juga di SMA dan perguruan tinggi, serta yang lainnya. Bahkan di dunia kerja, Bapak Ibu. Kemudian terdapat juga pada peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang akomodasi layak bagi peserta didik penyandang disabilitas, tepatnya pada pasal 5. Itu tentang kebijakan pendidikan inklusif. Kita lanjut. Apa sih itu pendidikan inklusif, Bapak Ibu? Pendidikan inklusif menurut Salamanca Statement tahun 94 adalah pendidikan yang mengakomodasi semua anak, garis besar ya, semua anak, tanpa mempedulikan keadaan fisik, intelektual, sosial, emosi, bahasa, atau kondisi-kondisi lain, termasuk anak-anak penyandang disabilitas, anak-anak berbakat, pekerja anak, dan anak jalanan. Anak di daerah terpencil, anak-anak dari kelompok etnik dan bahasa minoritas, dan anak-anak yang tidak beruntung dan terpinggirkan dari kelompok masyarakat. Ini banyak sekali kita temui ya Bapak Ibu. Sewaktu saya masih menjadi guru juga banyak anak didik saya yang menjadi pekerja anak. Jadi dia malam harinya bekerja, siang harinya dia sekolah. Kemudian menurut Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 bahwa pendidikan inklusif itu adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Itu diantaranya pengertian daripada pendidikan inklusif. Kemudian
Apa sih tujuan daripada pendidikan inklusif itu tersebut? Yang pertama, tujuannya yaitu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, atau memiliki potensi kecerdasan yang istimewa untuk memperoleh pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya, untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Itu tujuan daripada pendidikan inklusif. Jadi mereka juga berhak mendapatkan pelayanan yang sama dalam hal pendidikan seperti anak-anak pada umumnya. Kemudian tujuan yang berikutnya yaitu mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik. Sering kita temui ya, Bapak Ibu, sewaktu kita masih mengajar itu ada anak-anak yang suka membeda-bedakan. Oh, ini kamu tuh begini orangnya. Maaf ya Bapak Ibu, kadang-kadang suka menyebut keturunan, mengata-ngatain orang tua. Ah, kamu anak tukang ini, ah kamu begini, ah kamu begitu. Nah, mudah-mudahan dengan semakin gencarnya pengarahan atau penyuluhan tentang pendidikan inklusif itu membuat kita, terutama Bapak Ibu guru, untuk menularkan ilmunya kepada anak didik kita bahwa mereka juga berhak mendapatkan pendidikan yang sama, pelayanan yang sama seperti anak-anak pada umumnya. Kemudian bagaimana penerapan pendidikan inklusif ini pada kurikulum? Itu bisa dengan cara akselerasi atau program percepatan dan perluasan dalam hal waktu dan penguasaan materi. Kemudian juga ada duplikasi. Model duplikasi untuk PDBK itu peserta didik berkebutuhan khusus ya Bapak Ibu, sama dengan kurikulum yang digunakan peserta didik pada umumnya yang non-PDBK. Mungkin nanti hambatan yang dialaminya tidak terlalu berat. Kemudian ada simplikasi atau modifikasi. Kurikulum umum modifikasi disederhanakan tanpa harus menghilangkan substansi dan disesuaikan dengan kebutuhan kemampuan PDBK. Jadi disesuaikan dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kemudian bisa juga penerapannya secara substitusi. Beberapa bagian dari kurikulum umum diganti dengan sesuatu yang kurang lebih setara. Karena kita mengadopsi tadi peserta didik yang berkebutuhan khusus. Kemudian ada yang disebut dengan omisi. Omisi itu beberapa aspek tertentu kurikulum umum, sebagian besar ditiadakan menyesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus. Mereka dapat dibuatkan kurikulum khusus yang bersifat individu Bapak Ibu, tidak menyeluruh tapi individu, berdasarkan hasil identifikasi dan asesmen. Kemudian jenis peserta didik berkebutuhan khusus menurut Permendiknas nomor 70 tahun 2009. Itu ada yang dikatakan sebagai tunanetra, tunarunggu, tunagrahita, tunawicara, tunadaksa, tunalaras. Ada juga yang berkesulitan belajar, lamban belajar, bahkan autis juga termasuk dalam PDBK ya Bapak Ibu. Kemudian memiliki gangguan motorik, korban narkoba, obat terlarang atau zat adiktif. Ada juga yang disebut dengan tunangganda. Kalau untuk tunanetra Bapak Ibu itu peserta didik yang mengalami kebutaan atau gangguan penglihatan. Kemudian yang tunarunggu itu berkaitan atau peserta didik yang mengalami gangguan pada pendengaran.
Nah, yang mungkin terasa asing mungkin ya di telinga Bapak Ibu sebagian besar itu tentang tunagrahita. Grahita itu keterbatasan dalam perkembangan intelektual atau kemampuan berpikir. Biasanya yang tunagrahita itu kecerdasannya itu di bawah rata-rata Bapak Ibu. Ini juga dapat mempengaruhi dalam belajar. Biasanya ini lingkungan juga mempengaruhi ya Bapak Ibu, mempengaruhi yang siswa atau peserta didik yang tunagrahita. Karena dia dalam kehidupan sehari-harinya itu bisa berpengaruh terhadap peserta didik yang tunagrahita. Itu biasanya faktornya itu kelainan genetik, Bapak Ibu. Kelainan genetik atau pada kelahiran prematur. Faktor lingkungan juga bisa berpengaruh pada peserta didik yang mengalami tunagrahita. Kemudian ada juga yang disebut dengan tunawicara, Bapak Ibu ya. Tunawicara adalah gangguan dalam kemampuan berbicara atau komunikasi baik secara verbal ya. Biasanya kesulitan dalam mengucapkan kata-kata. Itu banyak sekali ya. Banyak sekali kita temui. Itu biasanya faktornya gangguan, biasanya cedera itu faktor penyebabnya. Kemudian faktor lainnya juga banyak yang menyebabkan siswa menjadi tunawicara selain tadi cedera ya. Kemudian ada yang disebut dengan tunadaksa. Tunadaksa itu gangguan fisik atau tubuh, mempengaruhi gerak Bapak Ibu, mempunyai gerak atau aktivitas peserta didik tersebut. Biasanya faktornya itu disebabkan karena kecelakaan, karena penyakit juga bisa. Kemudian ada juga yang disebut dengan tunalaras ya. Ini kemarin juga ada yang bertanya ke saya tuh, sekolah binaan saya, Bu, tunalaras itu apa? Tunalaras itu gangguan emosi atau kontrol sosial. Itu yang disebut dengan tunalaras. Kemudian berkesulitan belajar. Kalau kesulitan belajar itu gangguan yang mempengaruhi kemampuan dan dapat dalam menggunakan. Kesulitan belajar itu kemampuan. Maaf Bapak Ibu, kacamata saya berair. Kesulitan belajar itu gangguan yang mempengaruhi kemampuan mendapat dan menggunakan keahlian akademik. Seperti membaca, menghitung. Itu contoh-contoh kesulitan belajar. Kemudian lamban belajar. Nah, lamban belajar nih, ini juga banyak kita temui ya Bapak Ibu. Waktu saya menjadi guru juga banyak di sekolah-sekolah yang siswa yang lamban belajar. Lamban belajar itu kemampuan intelektualnya itu di bawah rata-rata. Sehingga kemampuan akademiknya itu kurang baik. Biasanya itu faktor genetik ya. Genetik bisa prenatal, perinatal, dan postnatal, serta lingkungan. Apa sih yang prenatal itu biasanya sebelum lahir. Perinatal itu sekitar lahir. Kemudian postnatal itu sesudah lahir. Itu adalah jenis-jenis peserta didik yang berkebutuhan khusus menurut Permendiknas nomor 70 tahun 2009. Nanti lebih jelasnya lagi akan dikupas tuntas oleh narasumber yang kedua. Kemudian alur pelaksanaan pendidikan inklusif Bapak Ibu. Alur pelaksanaan pendidikan inklusif itu bisa kita mulai dari PPDB. Pada saat penerimaan
siswa baru ya Bapak Ibu, di mana di situ adalah masa transisi dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA atau ke SMK, dari SMA ke perguruan tinggi atau ke dunia kerja. Kemudian kita identifikasi dengan melaksanakan asesmen. Nah, dari asesmen itu akan terlihat profil anak tersebut. Setelah kita ketahui profil anak, maka kita buat perencanaan pembelajaran untuk anak-anak tadi yang PDBK tadi. Setelah kita melaksanakan perencanaan pembelajaran, maka kita laksanakan pelaksanaan pembelajaran tersebut, kemudian diadakanlah penilaian. Penilaian itu nanti terlihat dari laporan hasil belajar siswa tersebut. Apakah PDBK tersebut bisa mengikuti sama seperti peserta didik pada umumnya, atau bisa saja dia tidak bisa. Kalau memang dia bisa, hasilnya bisa sama atau setara dengan peserta didik pada umumnya, berarti asesmen tersebut berhasil, pembelajarannya berhasil. Apabila belum berhasil, maka polanya harus dirubah lagi, harus diganti lagi. Karena masa transisi merupakan masa belajar satu dengan hal yang baru. Peserta didik untuk mengenal tempat baru ya Bapak Ibu, dari SD dia ke SMP. Pasti kan itu sesuatu yang baru banget. Dari mulai lingkungannya, temannya di kelasnya, Bapak Ibu gurunya, kemudian cara belajarnya. Dia akan mengenal tempat baru, sistem baru, dan cara belajar yang baru. Nah, adaptasi ini akan mempengaruhi proses dan pencapaian pembelajaran selanjutnya. Dari SD ke SMP, SMP ke SMA, atau SMK, dari SMA ke perguruan tinggi, atau dia ke dunia kerja. Faktor yang pertama, faktor mobilitas. Pada faktor mobilitas, kelas itu harus aman untuk setiap anak tanpa terkecuali. Baik sarana dan prasaranya harus aksesibel. Aksesibel itu harus memberi kemudahan untuk melakukan mobilitas atau gerak anak. Jangan sampai anak mau beraktivitas itu, anak yang berkebutuhan tadi beraktivitas makin sulit. Jadi harus diberi akses kemudahan. Contoh, peserta didik dengan hambatan gerak itu duduknya jangan disimpan di pojok, di belakang Bapak Ibu. Tapi kita simpan di barisan pinggir, dekat dengan pintu atau jendela. Kemudian diletakkannya di kelas itu tongkat atau kursi roda, supaya apabila dia ingin keluar ruangan atau bergerak lah istilahnya, dia akan mudah mendapatkan sarana yang dia butuhkan. Kemudian peserta didik dengan hambatan penglihatan nih Bapak Ibu nih. Jangan sampai anak yang kacamatanya tebel, bahkan saya juga dulu pernah punya murid yang kacamatanya tebelnya setebel itu. Pantat botol gitu tuh. Bawahannya botol itu kan tebel banget ya Bapak Ibu ya. Itu kadang-kadang saya, ya Allah, kasihan banget itu. Padahal udah saya simpan di atas tapi tetap tidak terlihat. Jadi benar-benar catatan itu harus benar-benar di depan matanya dia. Kalau di papan tulis dia walaupun udah deket, saya simpan di depan, tetap saja tidak terlihat. Nah, artinya di sini pembelajaran buat kita bahwa mereka yang tadi ada hambatan pada penglihatan itu jangan disimpan di posisi pojok atau belakang, tapi tempatkanlah mereka di posisi depan. Kemudian peserta didik dengan hambatan pendengaran ya Bapak Ibu, sama ini juga duduknya harus di baris depan. Walaupun dia kurang pendengarannya, tapi dia bisa membaca gerakan bibir dari gurunya tersebut, dari orang yang bicara tersebut. Kalau posisinya jauh disimpannya, selain dia kurang mendengar, dia juga tidak fokus untuk melihat orang yang berbicara di depan.
Jadi posisi untuk siswa yang punya hambatan pendengaran itu harus disimpan atau harus ditempatkan di barisan depan agar mudah, walaupun dia pendengarannya kurang tapi dia bisa membaca gerakan bibir dari Bapak Ibu gurunya yang sedang berbicara. Itu faktor mobilitas ya Bapak Ibu. Kemudian faktor interaksi teman sebaya. Di sini guru harus mendorong dan merangsang teman lain untuk mendukung siswa ABK agar aktif berpartisipasi di kelas. Ini gurunya jangan diam aja nih kalau di kelas nih. Harus proaktif. Oh, ada siswa nih yang di kelasnya ditemukan ada siswa yang ABK. Nah, gurunya harus mendukung siswa tersebut. Coba sayang, misalkan namanya Rudi. Coba Rudi. Nah, silakan. Jadi sudah mah ada siswa yang seperti itu, gurunya diem. Ya, nggak berkembang siswa tersebut. Jadi di sini dibutuhkan guru yang gesit, yang aktif supaya siswa tersebut juga termotivasi. Ini pengalaman saya Bapak Ibu ya di sekolah waktu itu. Saya juga punya siswa yang dikatakan ABK ya, dia termasuknya apa ya, lemah dalam belajar di akademik Bapak Ibu. Kemudian pendengarannya juga agak sedikit terganggu. Jadi kalau Bapak Ibu guru atau saya menjelaskan di depan, dia cuma bengong aja. Giliran ditanya senyum. Nah, artinya kalau kitanya sebagai guru hanya diam, tidak aktif, itu tidak terjalinlah komunikasi yang baik antara ABK tadi dengan Bapak Ibu guru yang ada di depan. Jadi di sini dibutuhkan guru yang harus merangsang teman-temannya supaya siswa ABK tersebut juga aktif berpartisipasi di kelas. Selanjutnya bekerja sama Bapak Ibu dengan orang tua untuk menciptakan kelas yang lebih hidup. Artinya, ini yang lebih ditekankan di sini biasanya wali kelas nih. Bekerja sama dengan orang tua. Yang saya tahu itu kalau di sekolah ya, khususnya di SMP nih yang saya tahu ya, itu ada yang namanya paguyuban orang tua itu. Kalau di SMP, nggak tahu saya kalau di SD ya, kalau di SMP itu ada yang namanya paguyuban orang tua. Nah, biasanya kita ada kumpul dengan paguyuban orang tua, biasanya di situ udah orang tua sudah diwakilkan, di situ ada ketuanya siapa, ada wakilnya siapa, ada bendaharanya siapa, ada sekretarisnya siapa, biasanya mereka membentuk seperti itu. Nanti kita kumpul tuh wali kelas, melibatkan orang tua tersebut tadi yang udah termasuk dalam paguyuban. Nah, setelah dapat informasi dari kita, pengurus dari paguyuban itu dia mensosialisasikan ke orang tua yang sejumlah siswa di kelas tadi. Jadi tidak harus rame-rame ke sekolah, satu kelas 40 siswa misalkan datang ke sekolah, bisa diwakilkan oleh mereka seperti itu. Di situ kita bisa bicara apa sih yang kita butuhkan di kelas. Karena kan tidak semua bisa di-cover oleh sekolah. Kebutuhan kita di kelas itu tidak semuanya bisa di-cover oleh sekolah. Jadi disitulah kita kalau kita mah berkeluh kesah lah dengan orang tua. Berceritalah bahwa kita ini butuh ini supaya anak-anak nyaman di kelas. Ini pengalaman saya Bapak Ibu ya. Waktu itu kelasnya panas. Nah, saya ngobrol dengan mereka dan alhamdulillah mereka berpartisipasi untuk menyumbangkan. Contohnya kipas angin. Oh, untuk awal-awal diberikan kipas angin 2 buah, tapi ternyata karena siswanya banyak, hampir 40 masih kurang adem lah. Mereka ini lagi ditambah lagi. Jadi saya itu dapat bantuan 4 kipas angin di kelas. Seperti itu. Kemudian saya juga pernah dapat bantuan, bukan saya ya, kelas saya waktu itu. Kita kan anak-anak kebetulan di sekolah saya itu bawa tempat makan dan tempat minum. Mungkin karena uang jajan mereka terbatas ya Bapak Ibu, minuman yang mereka bawa habis, mereka mau ngisi lagi, uang jajannya juga sudah habis. Akhirnya orang tua juga menyediakan dispenser di kelas.
dispenser, tapi tanpa ini ya, tanpa air dingin atau air panas. Dispenser yang cukup dispenser saja dengan tempat dudukannya seperti itu. Itu juga pernah saya dapat bantuan dari orang tua seperti itu. Kemudian saya juga dapat bantuan, ini contoh aja ya Pak ya, ini bukti nyata yang saya alami. Saya juga pernah dapat bantuan kayak semacam perlengkapan kelas. Kan kita di kelas itu ada yang namanya uang kas ya Bapak Ibu ya, anak-anak itu. Tuh untuk beli kayak misalkan pelan, sapu, dan sebagainya. Tahu sendiri anak-anak sekolah khususnya SMP itu anak-anak yang pecicilan Bapak Ibu. Sapu baru beli, pelan baru beli, hilang, patah. Wah, udah pokoknya udah macem-macem. Nah, dari orang tua itu, dari paguyuban itu sering mendukung kegiatan tersebut. Ntar diberikan bantuan berupa alat-alat kebersihan, seperti itu. Itu pun dari orang tua Bapak Ibu. Alhamdulillah. Yang penting kita ada komunikasi dengan orang tua. Apapun itu, program kita ada komunikasi dengan orang tua. Karena kita tidak bisa menciptakan suasana kelas aman, nyaman itu hanya sendiri. Kemudian mengembangkan interaksi antar teman, diskusi dengan siswa, orang tua, dan keluarga, agar mereka membantu mengembangkan kelas yang dinamis. Seperti itu ya Bapak Ibu, itu aksi nyata yang saya alami ketika saya menjadi seorang guru. Bapak Ibu, itu materi untuk sesi pertama. Namun sebelum saya tutup, Bapak Ibu, saya simpulkan nanti ada apa ya? Ada kata-kata bijak buat kita. Oke, saya simpulkan dulu ya Bapak Ibu. Dalam pembelajaran yang inklusif, tidak ada pemisahan siswa berdasarkan tingkat, kemampuan, atau kondisi khusus. Sebaliknya, guru berusaha menyediakan lingkungan belajar yang ramah, mendukung bagi semua siswa, sehingga mereka dapat berinteraksi, belajar, dan berkembang bersama tanpa rasa terasingkan. Tampak tebal bisa sangat tipis dan mudah pecah. Terkadang es membentuk dalam bentuk kristal tajam. Ini kata-kata bijak buat saya dan buat Bapak Ibu semuanya. Sabar itu sulit, tapi hadiahnya selangit. Ikhlas itu pahit, tapi endingnya selalu terbaik. Terima kasih. Itu paparan dari saya. Namun sebelumnya saya mau memberitahu Bapak Ibu, nanti setelah paparan yang kedua, saya ada semacam game ya Bapak Ibu ya, game untuk Bapak Ibu supaya semangat. Nanti ada hadiahnya juga. Karena kalau saya paparan, pasti ada sesuatu yang bisa membuat kita lebih bersemangat di hari ini. Sebelum saya tutup, ada pantun buat Bapak Ibu semuanya. Bunga mawar, bunga melati, cakep. Harumnya semerbak menenangkan hati. Cakep. Terima kasih atas partisipasi. Semoga ilmu bermanfaat abadi. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk narasumber pertama kita, Ibu Eva Susanti. Terima kasih Bu Eva Susanti yang sudah memaparkan materinya tentang pendidikan inklusif, dan Bapak Ibu yang tadi menyimak, jangan lupa Bu Eva akan menyediakan sedikit door prize ya. Ada door prize-nya kalau Bapak Ibu bisa menjawab kuis yang Bu Eva sajikan. Baik, Bapak Ibu, ini ada permohonan maaf, baru mendapatkan informasi. Jadi tadi kita akan mendapatkan sambutan dari Bapak PLT Kabid SMP. Ternyata beliau berhalangan hari ini, tidak bisa memberikan sambutan dan mengikuti ya, mendampingi kita dalam kegiatan webinar series 3 ini karena beliau sedang sakit, sedang tidak enak badan. Jadi mohon kita doakan semoga Bapak PLT Kabid Pak Dedi disehatkan kembali. Mari kita berdoa bersama-sama. Baik, berikutnya untuk narasumber kita yang kedua,
yaitu Bu Yuyun Hertiah yang akan menyampaikan tentang identifikasi dan asesmen ABK. Seperti apa sih kita bisa mengidentifikasikan kalau anak itu ABK dan bagaimana asesmennya ketika anak itu terdiagnosis sebagai anak ABK. Mari kita simak bersama pemaparan dari Bu Yuyun Hertiah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Suara saya terdengar? Terdengar, Ibu. Terdengar, Bu Yuyun, terdengar. Terima kasih. Ya, terima kasih pada moderator yang sudah memberikan kesempatan dan waktunya kepada saya untuk menyampaikan materi masih terkait dengan pendidikan inklusi ya. Tapi sebelum ke materi, boleh dong saya juga minta izin untuk membacakan sebuah pantun dan minta komennya dengan bilang cakep gitu ya. Boleh ya? Belum. Cakep, Bu, cakep. Ya. Oke, baik. Pantun saya itu pagi-pagi pergi ke rumah Bu Lucy. Bu Lucy lagi makan ikan peda. Cakep. Mari kita sukseskan pendidikan inklusi. Semua siswa sama, tak ada beda. Oke. Wow. Tangannya dong. Aduh, maaf nih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa berkumpul pada kesempatan ini ya. Yang terhormat Bapak Dedi Haryanto ST selaku PLT Kabid SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang yang sayang sekali hari ini berhalangan hadir karena sakit, dan kita doakan semoga Bapak Dedi cepat sembuh diangkat penyakitnya. Amin. Yang terhormat Bapak Ibu pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, dan tak lupa yang saya hormati juga, saya banggakan Bapak Ibu peserta webinar series episode ketiga dengan topik pendidikan inklusi. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan ya Bapak Ibu, terutama nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul walaupun secara virtual untuk sama-sama belajar Bapak Ibu, sesuai dengan nama komunitas belajar kami para pengawas, yaitu komunitas Mari Belajar. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya hingga dan menjadi pengikutnya sampai yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, sudah siapkah untuk menerima atau sama-sama belajar terkait identifikasi dan asesmen ABK? Ya, Bu. Ya, baik. Tapi sebelumnya saya mau ngadain kuis dulu. Silahkan Bapak Ibu simak pernyataan yang ada di kuis terkait dengan konsep pendidikan inklusi. Di sini ada 10 pernyataan Bapak Ibu. Pernyataan pertama adalah pendidikan inklusi diselenggarakan pada satuan pendidikan umum dan kejuruan. Bapak Ibu hanya boleh menjawab dengan ya atau tidak. Ya, kira-kira pernyataan yang pertama ini jawabannya ya atau tidak? Siapa yang mau menjawab kira-kira? Ya. Boleh present? Iya, Ibu. Ya, siapa yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Oke, Pak Suhendar. Silakan Pak Suhendar dari SDN Ciakar. Iya Bu, jawabannya. Ya, jawabannya. Kita simpan dulu ya Pak ya, jawabannya. Ya. Betul atau tepat atau tidak jawabannya ya Bapak ya. Oke. Yang kedua, oke boleh katanya kata Bu Yoyo juga jawab di jawaban Bapak Ibu boleh ditulis di kolom chat, boleh silakan. Nah yang kedua ada pernyataan. Pendidikan inklusif yang diselenggarakan hanya menambah beban satuan pendidikan. Kira-kira jawabannya apa? Salah. Salah, tidak ya? Nomor 2 tidak katanya tuh, kata Bu Siti Nurhayati. Oke, simpan dulu ya Bu ya. Yang ketiga,
semua PDBK atau peserta didik berkebutuhan khusus dapat masuk ke satuan pendidikan umum atau kejuruan. Ya atau tidak? Iya, Ibu. Ya, siap. Simpan. Keempat, PDBK yang dapat diterima oleh satuan pendidikan umum hanya PDBK tertentu saja. Ini saya ini jawabannya? Ya. Tidak. Salah. Tidak ya. Itu tadi siapa tuh yang jawab ya tuh. Nah, yang kelima, Tidak. kita lihat ya. Oh, tidak. Yang kelima, PDBK mendapat afirmasi dalam PPDB di satuan pendidikan. Jadi ada afirmasinya nih, bukan yang punya kartu Indonesia Pintar saja, tapi ini dapat afirmasi. Oke. Yang keenam, pendidikan inklusi adalah filosofi atau sistem penyelenggaraan pendidikan yang mengikut sertakan semua peserta didik pada satuan pendidikan. Jadi semua peserta didik, tidak ada yang semuanya sama gitu ya. Itu adalah pendidikan inklusi katanya. Oke. Yang ketujuh, satuan pendidikan umum atau kejuruan yang menerima PDBK hanya satuan pendidikan tertentu saja. Jadi yang lainnya ada misalnya sekolah A itu hanya menerima tapi sekolah B tidak, katanya gitu. Intinya seperti itu. Baik. Yang ke-8, penyediaan guru pendidikan khusus pada ULD. ULD itu Unit Layanan Disabilitas sebagai satuan administrasi pangkal atau satmingkal ditugaskan dapat lebih dari satu satuan pendidikan, dari satu satuan pendidikan. Jadi bisa di sekolah 1, di sekolah 2 atau sekolah 3, bisa pegang banyak, bukan cuma satu. Untuk yang pernyataan nomor 8, ya atau tidak? Udah ditulis Bapak Ibu jawabannya? Oke. Nah, nomor 9, pendidikan inklusi memberikan akses dan layanan pendidikan yang bermutu. Jadi tidak asal-asalan nih pendidikannya, ya. Dan yang terakhir, peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki hambatan intelektual hanya bersekolah di SLB saja. Ya, tidak. Baik, tadi sudah diingat ya Bapak Ibu ya, tadi jawabannya ya. Oke, kita cocokkan. Kira-kira jawabannya tepat atau tidak? Ping, jawabannya. Mana nih? Pak Anwar? Nah, ini jawabannya Bapak Ibu. Untuk pernyataan pertama, pendidikan inklusi diselenggarakan pada satuan pendidikan umum atau kejuruan. Jawabannya ya. Ya, berarti tadi yang jawab ya sudah tepat ya Bapak Ibu ya. Pak Suhendar ya tadi jawabnya ya Pak Suhendar. Yang kedua, pendidikan inklusi yang diselenggarakan hanya menambah beban satuan pendidikan. Masa menjadi beban sih? Justru ini malah membantu anak yang berkebutuhan khusus. Berarti jawabannya tidak. Ya. Jawabannya sudah sama belum Ibu? Coba dicek. Jawaban Bapak Ibu tadi. Ada yang masih salah? Betul semua ya Bapak Ibu ya? Betul semua, Bu. Alhamdulillah. Berarti Bapak Ibu sudah paham terkait dengan konsep pendidikan inklusinya. Ya Bapak Ibu ya. Baik. Next. Sebelum kita memulai materinya, kita sama-sama perhatikan dulu ya, kita amati dulu gambar berikut ini. Ada sekumpulan anak sekolah di sini. Adakah yang berbeda di antara peserta didik ini? Jika ada, apa saja perbedaan di antara mereka? Baik, siapa yang mau jawab? Boleh saya raise hand? Ada yang raise hand? Ayo Bapak Ibu, apa ya kira-kira ya perbedaan di antara peserta didik ini? Siapa yang mau menjawab? Ayo. Boleh raise hand Bapak Ibu? Kira-kira apa ya? Halo.
Bapak Ibu? Itu saya udah raise hand, Bu. Oke, siap. Siapa? Ya, Bu Eva yang mau jawab. Oke, bolehlah narasumber jawab ya. Ya daripada diem aja lah. Ya, betul. Tunduhun meren peserta anak yuk. Ya, jam rawan Bu Eva. Siap, Bu Eva, silakan Oke. menjawab. Itu saya melihat tuh, ada yang menggunakan tongkat. Mm-mm. Satu. Mm-mm. Kemudian ada yang matanya sebelah ditutup. Mm-mm. Dua. Udah Bu, dua aja saya melihatnya Bu. Ada dua ya. Oke. Ya. Perbedaannya siswa yang ABK dan siswa yang non ABK. Ya, bagus, betul. Jadi, kalau Bapak Ibu lihat betul yang disampaikan oleh Bu Eva tadi, di sini ada beberapa anak yang memang berbeda ya, berbeda dari jenis, kemudian mungkin berbeda juga dari di sini. Kalau kita kan fokusnya ke anak berkebutuhan khusus ya Bapak Ibu. Jadi kalau dilihat ada anak yang mungkin satu anak ini matanya ada kelainan ya. Kemudian yang satunya lagi anak yang pakai tongkat. Nah, seperti itu. Nah, kemungkinan juga dari anak yang 5 orang ini ketika kita identifikasi, ini yang secara kasat mata, secara terlihat ya Bapak Ibu ya. Ini perbedaannya. Tapi belum tentu anak yang 5 orang yang memakai seragam putih biru ini tidak menemukan atau tidak ketika diidentifikasi, mungkin anak ini juga mendapat atau mengalami kelainan ya kalau diidentifikasi. Jadi sebenarnya apa yang tadi Bu Eva lakukan, kita ya Bapak Ibu tidak melakukan sih ya. Jadi apa yang Bu Eva lakukan itu untuk mengetahui perbedaan antara kelompok di gambar ini, kelompok peserta didik ini, sudah merupakan salah satu aktivitas pada proses identifikasi. Nah, saya bertanya, Ibu Bapak boleh menjawab, apakah guru-guru, Bapak Ibu, di satuan pendidikannya sudah melakukan identifikasi? Sudah belum? Belum, Bu. Belum. Nah, berarti nanti next setelah mungkin mudah-mudahan setelah webinar ini Bapak Ibu belum terlambat ya Bapak Ibu untuk mengidentifikasi anak-anaknya ya. Oke, baik, lanjut. Pendahuluannya dalam rangka penyelenggaraan pendidikan inklusi, guru di sekolah reguler perlu dibekali berbagai pengetahuan tentang anak berkebutuhan khusus atau ABK. Jadi moderator katanya apa itu ABK gitu ya. Sekarang udah tahu ya Bapak Ibu kalau ABK itu adalah anak berkebutuhan khusus. Nah, identifikasi ABK itu sangat diperlukan Bapak Ibu agar keberadaan mereka dapat diketahui sedini mungkin. Misalnya, jangan sampai anak ini sebenarnya punya penyimpangan atau anak ABK tapi penanganannya ternyata lambat. Nah, itu sangat disayangkan sekali. Jadi, identifikasi ABK diperlukan agar keberadaan mereka dapat diketahui sedini mungkin. Supaya apa? Nanti selanjutnya ada program layanan yang bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang mereka butuhkan atau mereka dapat diberikan oleh kita sebagai guru. Apa pelayanan tersebut bisa berupa kalau misalnya anak itu gejala atau karakteristiknya itu terlalu berat, maka bisa berupa penanganan medis atau terapi dan pelayanan pendidikan dengan tujuan sebenarnya untuk mengembangkan potensi mereka ya, karena kita berharap dengan pendidikan inklusi ini anak-anak yang ABK bisa mandiri Bapak Ibu ya. Kemudian identifikasi dapat dilakukan oleh orang-orang terdekat. Artinya orang yang sering berhubungan atau bergaul dengan anak yang didiagnosis anak ABK. Siapa saja sebenarnya? Itu ada orang tuanya, kemudian bisa saja ada pengasuhnya ya, terus gurunya. Nah, dulu juga sama seperti Bu Eva, ketika dulu saya jadi guru,
kita bisa mengidentifikasi anak ABK secara terlihat gitu ya Bapak Ibu, setelah kita observasi, oh ternyata anak ini tidak bisa baca, udah SMP tapi tidak bisa baca. Berarti ini kan adalah ada kelainan ya Bapak Ibu ya. Kemudian pernah juga ada anak yang diam saja, tidak ada suaranya, tidak mau bersosialisasi. Nah, itu juga termasuk anak yang ABK. Nah, setelah diidentifikasi, sebenarnya ini secara garis besarnya, setelah diidentifikasi, kemudian dilakukan screening khusus, artinya penyaringan khusus untuk lebih mendalam yang sering disebut dengan assessment. Jadi, ketika penyaringan, betul nanti ada di akhir, ada di materi ini, tadi sudah sama Bu Eva juga, di screening atau penyaringannya dilakukan ketika PPDB. Dan bisa setelah PPDB di dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, siapa saja yang bisa melakukan assessment atau sering memberikan screening khusus yang lebih mendalam, ya, yang disebut assessment itu dapat dilakukan oleh siapa saja. Nah, ini tenaga profesional Bapak Ibu, bisa oleh dokter, psikolog, neurolog, ortopedagog, artinya ortopedagog ini orang yang ahli pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus, ya. Bisa juga terapis dan yang lainnya. Next. Oh iya Bapak Ibu, identifikasi dan asesmen ini bisa dicapai dengan baik jika pengelolaannya dilakukan secara sistematis, baik pada perencanaan dulu, direncanakan dulu, baru bagaimana pelaksanaannya dan analisis hasilnya. Nah, tadi di awal dikatakan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan inklusi, guru di sekolah reguler perlu dibekali berbagai pengetahuan tentang anak berkebutuhan khusus. Kenapa? Mengapa guru harus melakukan identifikasi? Ini yang menjadi alasan guru harus mengidentifikasi. Yang pertama adalah ternyata kondisi peserta didik itu sangat beragam Bapak Ibu. Baik dari segi intelektualnya, anak tidak semua pintar ya Bapak Ibu ya. Ada yang pintar, ada yang sedang-sedang saja kayak lagu, terus ada yang tadi kesulitan belajar dan lamban belajar. Kemudian secara sosial juga berbeda, dari emosi juga berbeda, dan dari budaya juga berbeda. Jadi kondisi ini harus ditemukan dan dikenali oleh guru agar dapat memberikan pelayanan dan bantuan dengan tepat. Tadi sedini mungkin mendapatkan pelayanan dan bantuan. Alasan yang kedua, mengapa guru harus melakukan identifikasi? Setiap peserta didik memiliki karakteristik yang unik yang berkaitan dengan upaya-upaya yang harus dilakukan guru agar tepat dalam memenuhi kebutuhan khususnya dan kebutuhan pembelajarannya. Jadi padahal matematika mau ngadain ini juga. Untuk matematika mau ngadain ini juga. Jadi karena memiliki karakteristik yang unik, anak yang ABK itu penanganannya, upaya yang dilakukan oleh guru itu berbeda-beda ya. Dalam kebutuhan khususnya seperti apa dan kebutuhan pembelajarannya seperti apa. Untuk anak mungkin yang tunanetra, pembelajarannya akan berbeda dengan anak yang tidak bisa mendengar ya. Itu akan berbeda. Itu yang harus diidentifikasi. Kemudian yang ketiga, dapat menduga kasus yang dimiliki oleh peserta didik. Setelah kita punya dugaan kasus ini dimiliki oleh peserta didik, maka guru akan mengetahui dampak dari kasus tersebut dan memberikan rekomendasi terhadap hasil dari identifikasi. Jadi betul, guru itu harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi peserta didik agar dapat menduga apa hambatannya dan masalah belajarnya. Oke, lanjut. Nah, ini jenis peserta didik berkebutuhan khusus sesuai dengan Permendiknas tahun nomor 70 tahun 2009. Saya tidak akan membahas banyak di sini karena tadi sudah dibahas sama Bu Eva ya.
Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh dari instrumen identifikasi. Nah, Bapak Ibu coba amati Bapak Ibu ya. Nanti kita sama-sama nih. Jika Bapak Ibu mengidentifikasi peserta didik dengan contoh instrumen identifikasi seperti ini, dengan gejala atau karakteristiknya, sering mengabaikan, sering melanggar hukum, bertindak impulsif. Artinya impulsif itu suka meledak-meledak ya Bu ya. Kemudian emosinya mungkin ya. Kemudian ada gejala atau karakteristiknya melanggar hak orang lain dan sering tidak bertanggung jawab. Jawabannya ya. Ketika Ibu diidentifikasi itu, pada peserta didik itu ada gitu gejala seperti ini. Kemudian yang ketiga, kurang memiliki empati, tidak mawas diri, merasa lebih hebat dari orang lain. Oh iya, ternyata peserta didik saya, iya ini seperti ini gejalanya. Kemudian yang kelima, misalnya gejalanya, keempat maaf, manipulatif, sering mengelabui, sering bohong. Oh iya, anak peserta didik saya juga ini nih, sesuai instrumen. Dan yang kelima, tidak merasa takut terhadap konsekuensi perbuatannya. Dia melakukan saja, karena dia tidak mau bertanggung jawab. Oh, jawabannya A. Ya, A tuh ya. Nah, jika hasil identifikasinya seperti ini, kira-kira dugaan Bapak Ibu terhadap peserta didik tersebut, anak ini ABK yang mana? Yang tadi sesuai Permendiknas nomor 70 tahun 2009. Kira-kira ini berkebutuhan khusus apa? Boleh ditulis di chat Bapak Ibu jawabannya. Atau ada yang mau menjawab? Kira-kira ini apa ya? Anak peserta didik berkebutuhan khusus apa ini? Yang suka melanggar terus, yang tidak bertanggung jawab, hambatan perilaku. Oke, ada yang lain jawabannya? Kata siapa ini hambatan perilaku? Kata Ulutfa Aulia. Betul tidak Bapak Ibu? Jawabannya setuju tidak dengan jawaban dari Ibu Lutfa? Ya betul ya, Ibu Lutfa ya, Aulia ya. Bapak atau Ibu nih? Bapak atau Ibu nih? Oke. Ya. Bapak Ibu, betul yang dikatakan tadi itu adalah apa? Oke. Terima kasih Bu Penny, setuju yaitu. Jadi hambatan anak ini disebut dengan ABK ini berkebutuhan khusus, yaitu disebut dengan tadi tunalaras. Artinya tunalaras itu anak yang antisosial, anak yang mempunyai kelainan perilaku tidak sesuai dengan normalnya, malah perilakunya ini kadang bisa membahayakan diri sendiri atau bisa juga membahayakan orang lain ya. Nah, ini sesuai dengan instrumen identifikasinya. Oh iya, berarti kita sudah tahu nih hasil identifikasinya anak antisosial. Jika anak antisosial tidak diberikan penanganan atau pemecahan masalah sedini mungkin, ini yang paling sangat berbahaya, yaitu anak ini bisa menjadi psikopat Bapak Ibu atau sosiopat ya. Tapi dengar kata psikopat itu kita udah serem ya Bapak Ibu ya. Nah, ini jika tidak ditangani. Oke, baik, kita coba identifikasi lagi ya Bapak Ibu ya. Kalau tadi tunalaras atau antisosial ada penyimpangan perilaku. Next. Nah, ini yang kedua Bapak Ibu. Ada gejalanya atau karakteristiknya. Ketika diidentifikasi, ini anak nih, dia serba ingin tahu. Selalu bertanya, memiliki rasa ingin tahu yang kuat. Ibu kan misalnya ada soal misalnya, Ibu kok seperti ini jawabannya, harusnya begini, Ibu ini. Nah, dia selalu ingin tahu, rasa ingin tahunya yang kuat. Jawabannya iya ketika diidentifikasi. Kemudian anak itu senang mencoba hal-hal yang baru, juga jawabannya ya. Terbuka terhadap stimulus atau rangsangan dari luar, oke ya. Mampu menemukan dan mempertahankan pendapat, ternyata si anak ini kalau sudah punya pendapat, dia mampu loh. Dia walaupun ada yang mengkritik misalnya, ada yang
menyalahkan pendapatnya, dia mampu mempertahankan pendapatnya dengan alasan yang mungkin alasan yang masuk akal. Jawabannya iya, ternyata ketika diidentifikasi. Kemudian dia tidak memerlukan dorongan motivasi dari luar. Cibi, apa itu cibi? Cerdas istimewakah? Oke, ya berarti memiliki kemampuan yang tinggi dalam berpikir logis dan kritis, juga memiliki daya imajinasi yang tinggi dia. Nah, tadi ada cibi katanya, kata Pak Awing. Terus ada yang jawab, ada yang tanya, anak cerdas istimewakah? Jika hasil identifikasi seperti ini, apa dugaan Bapak? Ternyata memang betul. Anak cerdas istimewa atau bakat istimewa memiliki gejala atau karakteristik seperti ini. Satu lagi ya Bapak Ibu ya, kita coba identifikasi ya. Tidak semua, saya di sini tidak semua mencoba untuk mengidentifikasi ABK ini. Hanya 3 saja, hanya beberapa sebagai apa sih? Sebagai contoh saja. Ya, nanti mungkin untuk instrumen, untuk materi terkait asesmen dan identifikasi dan asesmen, nanti bisa di-share di grup ya mungkin ya, Miss Ayu atau Pak Anwar ya, teman-teman, Bu Moderator. Oke, baik. Yang ketiga, nah, kira-kira hasil identifikasi yang seperti ini, apa dugaan Bapak Ibu? Dia mampu mengenali orang lain, orang itu dalam jarak 6 meter. Dalam 6 meter itu dia tidak mampu mengenali, ya tidak katanya. Mampu mengenali orang dalam jarak 6 meter, tidak. Dia tidak bisa mengenali orang. Kesulitan mengambil benda kecil di dekatnya. Ya, walaupun itu benda ada di dekatnya, tapi bendanya kecil. Berarti dia oke. Bu Dena Nur Aida, SMP 3 Cisauk, tunanetra. Sering tersandung ketika mengenali benda melalui perabaan? Tidak atapinya. Sering tersandung ketika berjalan? Juga tidak. Nah, ini betul tadi jawaban teman-teman di chat, ini tunanetra. Tapi tunanetra itu ada 2 macam ya Bapak Ibu, yang blind atau buta sama sekali, dan low vision atau penglihatannya rendah gitu ya. Minim. Nah, jadi di sini memang termasuk pada tunanetra tapi yang low vision, mampu membaca cetakan standar menggunakan kaca pembesar. Kalau anak yang berkebutuhan khusus yang buta, ya maaf itu, yang buta blind ya gitu, itu dia tidak mampu membaca kan. Tapi di sini anak ini mampu membaca tapi dengan menggunakan kaca pembesar, berarti ini low vision. Oke. Nah, itu contohnya Bapak Ibu. Nah, ya, lanjut Pak. Rasanya pinginnya Ibu siapa sih? Ini saya bahas untuk waktu, teknik, dan alat identifikasinya. Sama tadi waktu identifikasi itu seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Eva pada waktu PPDB. Dan setelah PPDB, jadi dari PPDB itu juga panitia bisa lihat nih, kalau yang terlihat ya, seperti yang mungkin tunanetra gitu, seperti itu tunadaksa, itu bisa terlihat ya. Nah, tapi untuk yang misalnya lamban belajar, kesulitan belajar, mungkin akan bisa teridentifikasi ketika mengikuti proses pembelajaran. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah, itu untuk waktunya. Untuk teknik identifikasinya bagaimana? Yang utama kita bisa mengadakan wawancara. Atau kita observasi ya Bapak Ibu. Kita observasi dan sebagai penunjang mungkin bisa dengan dokumen. Nah, alat identifikasinya apa Bapak Ibu? Nah, kita karena tadi kan tekniknya identifikasi itu dengan wawancara. Berarti bisa dipakai pedoman wawancara, maksudnya di situ ada beberapa kalimat yang berhubungan atau menanyakan terkait gejala-gejala yang ada pada anak tersebut, atau juga pedoman observasi. Nah, apakah di sekolah Bapak Ibu sudah memiliki instrumen identifikasi? Ada yang sudah? Nah, jika sudah, apakah instrumennya itu instrumen aspek akademik atau instrumen aspek perkembangan?
atau keduanya, itu lebih bagus ya Bapak Ibu. Oke, lanjut. Sebenarnya apa sih konsep dari identifikasi? Nah, kita baru kemulai ya ke identifikasinya. Jadi, identifikasi itu menemukan atau menemukenali. Jadi, mengidentifikasi, menemukan, ih anak ini ternyata anaknya mempunyai gejala yang berbeda dengan teman-teman sebayanya, gitu ya. Lanjut, jadi konsep identifikasi adalah usaha seseorang, bisa orang tua, bisa guru, maupun tenaga kependidikan lainnya, bisa BK ya, bimbingan konseling, untuk mengetahui apakah seorang anak mengalami kelainan atau penyimpangan, baik dari fisik, intelektualnya, sosialnya, emosionalnya, dan atau sensoris neurologisnya dalam pertumbuhannya atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya. Jadi jangan dibandingkan dengan temannya yang sudah umurnya lebih tua atau temannya yang lebih muda. Berarti dibandingkan dengan usia teman-teman normalnya. Oke, lanjut. Apa tujuan identifikasi ABK? Tujuannya adalah untuk menghimpun, atau artinya menghimpun di sini mengumpulkan ya. Betul tidak ya? Menghimpun betul ya? Matematika, dari matematika menghimpun, mengumpulkan, betul Bu Eva? Untuk menghimpun informasi apakah seorang anak mengalami kelainan atau penyimpangan. Baik tadi dari fisik, intelektualnya, sosialnya, emosionalnya, atau perilakunya. Disebut mengalami kelainan atau penyimpangan tentunya jika, tadi saya sudah sampaikan, jika dibandingkan dengan anak lain yang sebaya, yang seumur dengan anak tersebut. Tujuan yang lainnya adalah dari hasil dari identifikasi itu akan dilanjutkan dengan asesmen. Jadi ketika mengidentifikasi tadi anak tunanetra, kira-kira asesmen yang sesuainya apa ya? Sesuai dengan gejala tersebut ya. Dan hasilnya akan dijadikan dasar untuk penyusunan program pembelajaran sesuai dengan kemampuan dan ketidakmampuannya. Lanjut. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, sasaran identifikasi ABK ini secara umum adalah sasarannya itu seluruh anak usia prasekolah yang belum sekolah dan usia sekolah dasar secara umum ya. Tetapi kalau secara khusus operasional, sasaran identifikasi ABK adalah satu, anak yang sudah bersekolah di sekolah reguler. Bisa jadi, apakah mungkin Bapak Ibu anak kelas 8, kelas 9 untuk diidentifikasi? Masih mungkin. Karena kan dari proses pembelajaran kita akan tahu hasilnya. Oh ternyata anak ini lamban. Oh ternyata anak ini kok kesulitan ya untuk belajar. Dan yang kedua, anak yang baru masuk di sekolah reguler. Berarti kalau untuk SMP di kelas 7 berarti ya Bapak Ibu ya. Nah, ada lagi anak yang belum atau tidak bersekolah. Nah, Bapak Ibu gimana nih cara mengidentifikasi anak yang belum atau tidak bersekolah? Ini bisa dengan bekerja sama antara perangkat desa ya, maksudnya di situ RT, bisa RT, orang tua, RT, ya RW, dan tenaga profesional yang terkait dengan anak yang belum sekolah tapi mempunyai diindikasikan anak berkebutuhan khusus. Ya, lanjut. Ya, Pak Anwar. Pak Anwar. Pak Anwar. Pak Anwar. Oke, terima kasih Pak Anwar. Nah, Bapak Ibu, kira-kira siapa saja ya pelaksanaan atau yang bisa melaksanakan identifikasi ini? Wali kelas. Wali kelas ini lebih sering ketemu ya Bapak Ibu. Wali kelas sebenarnya ada di SD ya. Wali kelas ada di SMP juga, maaf. Wali kelas ini sering ketemu dengan anak-anaknya. Jadi wali kelas ini
bisa mengidentifikasi anak-anak perwaliannya dengan instrumen yang sudah ada. Nanti instrumennya kita share ya Bapak Ibu. Kemudian ada guru mata pelajaran, ada guru BK, guru pendidikan khusus. Nah, betul tadi di kuis itu, guru pendidikan khusus pada masa sekarang atau sekarang ini sebenarnya masih sedikit Bapak Ibu ya. Jadi bisa ditugaskan lebih dari satu satuan pendidikan ya. Kemudian siapa lagi identifikasi itu sebenarnya orang tua sudah bisa mengidentifikasi ya anaknya apakah ada kelainan atau berkebutuhan khusus sebenarnya. Kemudian tenaga profesional lainnya bisa di sini ada psikolog, terapi, terus audiolog dan dokter. Sekarang apakah satuan pendidikan Bapak Ibu sudah bermitra dengan pihak lain ini, tenaga profesional ini? Jika sudah, berarti dengan pihak mana? Apakah bisa dengan dari puskesmas? Mungkin bisa ya, tapi ini tenaga profesional mungkin dokter. Kalau anak berarti dokter anak dong. Kan anak SMP, SD, SMP misalnya itu umurnya masih anak, jadi bisa saja kita menjalin kerjasama dengan dokter ya. Lanjut. Apa saja instrumen identifikasi ABK? Oke. Di sini ada pelaksanaan identifikasi. Yang pertama adalah menghimpun data anak. Jadi mengumpulkan kondisi seluruh siswa di kelas berdasarkan gejala-gejala yang nampak. Ketika tadi diidentifikasi menggunakan instrumen, jadi dikumpulkan tuh data anak tersebut yang punya, yang didiagnosis, yang diduga mempunyai kelainan Bapak Ibu. Nah, di sini pelaksanaannya pertama itu. Yang kedua, menganalisis data dan mengklasifikasikan anak. Jadi di sini di bagian kedua ini itu untuk menemukan anak yang teridentifikasi ABK yang memerlukan pelayanan pendidikan khusus ya. Setelah dianalisis, setelah diklasifikasi, dikelompokkan, misalnya ada berapa anak misalnya yang lambat belajar, ada berapa anak yang kesulitan belajar, apakah ada anak yang tunadaksa misalnya, atau tunanetra yang low vision itu ya. Setelah dianalisis dan diklasifikasi, digolongkan, maka hasil analisis ini diinformasikan kepada siapa Bapak Ibu? Kepada orang tua siswa. Tapi ingat Bapak Ibu, kadang ada orang tua siswa ketika didiagnosis anaknya ABK, ada yang tidak terima ya Bapak Ibu ya, marah. Sebenarnya orang tua itu sendiri juga tahu sih sebenarnya, tapi kemungkinan nggak tahu juga saya kenapa ada beberapa orang tua yang tidak mau menerima. Nah di sini ada kemampuan komunikasi seorang guru ketika menginformasikan hasil analisis dan klasifikasinya kepada orang tua itu harus betul-betul komunikasinya harus betul-betul lembut ya Bapak Ibu ya. Bagaimana caranya orang tua ini ketika disampaikan hasil analisis dari anaknya ini bisa menerima dan bisa bekerja sama Bapak Ibu untuk menemukan saran kira-kira anak ini harus diberi pemecahan masalahnya seperti apa ya, itu pencegahannya seperti apa dan tindak lanjutnya seperti apa. Nah, ketika hasil analisis dan klasifikasi diinformasikan pada orang tua, yang langkah keempat adalah penyelenggaraan pembahasan kasus. Nah, di sini siapa yang melakukan atau dilibatkan siapa saja? Nah, di sini di bagian keempat ini melibatkan kepala sekolah, guru, orang tua, kalau perlu guru pembimbing khusus kalau misalnya ada di situ, dan tenaga profesional.
Jadi ketika menyelenggarakan pembahasan kasus ini, materi atau topik atau materi yang dari pertemuan ini, apa bahannya? Ya bahannya itu hasil penilaian dari guru-gurunya. Jadi hasil identifikasi dari guru-gurunya. Dan juga ketika menyelenggarakan pembahasan kasus ini, juga antara kepala sekolah, guru, orang tua, guru pembimbing khusus, dan tenaga profesional ini mencari pemecahan masalah dan pencegahan serta cara menanggulanginya. Kemudian yang kelima itu hasil dari pembahasan kasus itu disusun sebagai laporan, ya. Jadi bagaimana hasilnya, identifikasinya, bagaimana pencegahannya, bagaimana cara menanggulanginya, seperti itu Bapak Ibu. Next. Ya. Nah, ini tindak lanjut identifikasi. Tindak lanjut identifikasi ini dilakukan oleh guru, orang tua, bisa oleh guru, orang tua, dan tenaga profesional ya Bapak Ibu. Tindak lanjutnya ada pelaksanaan asesmen. Di pelaksanaan asesmen ini, sekurang-kurangnya untuk akademik itu ada 3 poin, atau 3 aspek maksudnya ya, yaitu sekurang-kurangnya meliputi 3 aspek, yaitu kemampuan membaca, kemampuan menulis, dan kemampuan berhitung untuk asesmen akademik. Apakah anak itu mampu membaca, mampu menulis, dan mampu berhitung? Nah, kemudian untuk asesmen sensoris dan motoris, ini untuk mengetahui gangguan, misalnya untuk yang sensorisnya berarti mengetahui gangguan penglihatan ya dengan pendengaran. Terus untuk yang motorik itu apakah mengetahui apakah ada kegangguan dari motorik halus atau motorik kasar dan keseimbangan dari anak tersebut. Kemudian tindak lanjut yang kedua, asesmen psikologis belum ya. Nah, asesmen psikologis dan emosi dan juga sosial ini ingin untuk mengetahui, tindak lanjutnya untuk ingin mengetahui potensi intelektual dan kepribadian dari anak tersebut, juga tingkah laku, tingkat emosi dan sosial anak tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu perencanaan pembelajaran nih Bapak Ibu. Nah, setelah dilakukan asesmen itu, di perencanaan pembelajaran, apa saja kegiatannya? Kegiatannya itu menganalisis hasil asesmen dan menyusun. Nah, hasil asesmen ini sebagai dasar dari penyusunan perencanaan program pembelajaran individual. Ya. Nah, jadi di sini guru bisa setelah menganalisis hasil asesmen dan menyusun program pembelajaran dari hasil asesmen tersebut, guru dapat memilah bidang studi mana yang akan disesuaikan. Mungkin nih Bapak Ibu, untuk anak yang tunadaksa, kemungkinan untuk olahraga kan tidak mungkin ya Bapak Ibu ya. Berarti bisa disesuaikan, seperti itu. Kemudian untuk pelaksanaan pembelajaran setelah Bapak Ibu menyusun perencanaan program pembelajaran individual. Jadi Bapak Ibu, kenapa individual? Karena kan anak-anak ABK ini membutuhkan pemecahan masalah yang berbeda, penanganan yang berbeda, maka itu dibuat tersendiri ya, berbeda-beda ya Bapak Ibu antara anak ABK tersebut. Kemudian pelaksanaan pembelajarannya setelah ada perencanaan program pembelajaran individual. Nah, ini program ini dilaksanakan pembelajarannya di kelas reguler. Jadi anak bisa di situ Bapak Ibu, ya. Tapi kalau apakah bisa Bu, anak ini didampingi oleh guru pembimbing khusus? Bisa saja kalau ada, dan itu asal tidak mengganggu kelas reguler yang sedang dilaksanakan. Dan terakhir yaitu pemantauan kemajuan belajar dan evaluasi. Jadi untuk mengetahui kemajuan dan kemunduran siswa. Jadi Bapak Ibu, pendekatan, metode belajar, media ajar itu akan ditinjau
jika ketika dipantau anak dalam kurun waktu tertentu dengan pendekatan atau media belajar atau metode belajar tersebut, misalnya di dalam pembelajaran individual itu ada peningkatan, ya, maksudnya ada peningkatan itu maksudnya apa sih? Ada kemajuan dalam belajar, maka pendekatan itu bisa terus dipertahankan Bapak Ibu. Tetapi kalau misalnya dalam waktu tertentu ketika dipantau, kok anak ini tetap seperti itu aja ya, tidak ada kemajuan dalam belajarnya. Nah, mungkin berarti harus ada peninjauan ulang, baik untuk pendekatannya, terus pendekatannya dipilih oleh guru ya, terus untuk materinya, untuk media belajar yang digunakan. Jadi harus selalu dipantau. Lanjut. Mohon maaf Bu Yuyun, Ya, sebentar kesimpulannya kesimpulan. nanti disimpulkan aja. Oh gitu. Ya, oke, kesimpulannya adalah sasaran identifikasi dan asesmen dapat dicapai dengan baik jika pengelolaannya dilakukan secara sistematis baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan analisis hasilnya. Nah, dalam identifikasi dan asesmen ini perlu kerjasama dari berbagai pihak, bisa kepala sekolah, guru, orang tua, guru berkebutuhan khusus, tenaga profesional ya dalam menangani ABK ini. Dan yang paling penting adalah perlu adanya pemantauan dan evaluasi yang terus-menerus untuk mengetahui keberhasilan guru dalam membantu mengatasi kesulitan belajar siswa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan mudah-mudahan segera dilakukan identifikasi untuk menentukan, untuk diagnosis apakah ada peserta didik kita yang memiliki atau peserta didik kita yang berkebutuhan khusus. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk narasumber kita yang kedua ini yang luar biasa tentang identifikasi dan asesmen ABK, anak berkebutuhan khusus. Oke, baik. Berikutnya, Bapak Ibu, kita akan masuki sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ini karena kita waktunya terbatas, jadi hanya untuk 2 orang penanya saja. Silakan Bapak Ibu yang ingin menggali lebih dalam lagi tentang pendidikan inklusif, serta bagaimana caranya melakukan identifikasi ABK. Ini sudah ada nih. Yang pertama ada Pak Anjar. Boleh Pak Anjar, silahkan open mic-nya, dipersilahkan. Baik, terima kasih, Sebutkan Bu. kepada siapa ya Pak ya? Ininya nanti narasumber pertama kedua. Baik, saya ingin bertanya kepada Bu Yuyun. Selamat sore semuanya, saya Anjar dari Jakarta Nanyang School. Pertanyaan saya terkait dengan kebijakan ya. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, tadi memang disebutkan bahwa kita memang diharapkan sekolah satuan pendidikan menerima peserta didik berkebutuhan khusus gitu ya. Cuma kan memang pengalaman dari kami memang challenging gitu ya, menantang untuk deal dengan anak-anak peserta didik dengan berkebutuhan khusus gitu. Nah, pertanyaan saya adalah sebenarnya ada ambang batas atau persentase penerimaan BK ini enggak sih Bu? Misalnya nih, takutnya kita terima-terima tapi kemudian kita tidak bisa memberikan pendidikan yang maksimal gitu karena kita sendiri pengetahuan atau keterampilan kita terbatas gitu. Karena kan kami pengalaman misalnya anak tiba-tiba tantrum di kelas, lari terus guru harus meninggalkan kelas seperti itu. Nah, kalau isinya taruhlah misalnya lebih dari 10% dari kelas gitu, itu kan juga akan nggak maksimal juga pembelajaran. Terus yang kedua, kebijakan mengenai ini assessment atau evaluasi gitu ya. Jadi tadi disebutkan di pembicara pertama Ibu Eva ada beberapa effort gitu, misalnya modifikasi, terus kemudian duplikasi dan lain-lain itu. Nah, ketika kita sudah all out melakukan itu semua gitu, tapi ternyata sudah membuat individual pembelajaran individual gitu, rencana pembelajaran individual. Kita sudah lakukan itu semua, tapi memang tidak bisa meet the standard gitu. Dan apakah boleh misalnya si anak ini kemudian peserta didik ini rutin atau mengulang level atau kelasnya begitu Bu? Itu saja 2 pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anjar. Langsung enggak ya? Disimpan dulu ya untuk penanya yang kedua, siap. adakah?
Penanya yang kedua yang sudah raise hand. Belum ada ya Bapak Ibu. Baik, silakan untuk narasumber pertama Bu Eva dan Bu Yuyun untuk menjawab pertanyaan dari Pak Anjar. Yang pertama tadi kebijakan tentang identifikasi, apakah ada, ini rangkumannya saja, ringkasannya saja, apakah ada ambang batas penerimaan untuk PDBK, peserta didik berkebutuhan khusus. Kemudian yang kedua untuk Bu Eva, kebijakan tentang evaluasi yang sudah dilakukan berbagai macam gitu. Silahkan Bu Eva dan Bu Yuyun, boleh siapa saja terlebih dahulu. Boleh, Bu Eva dulu, silakan. Bu Eva. Oke, ya. Terima kasih Bu Yoyo. Mohon maaf Ibu, tolong di-mute dulu ya. Oke Bapak, tadi bertanya tentang ambang batas ya. Ini yang saya ketahui ya Pak ya. Di sini tidak ada sebenarnya aturan baku yang membatasi penerimaan siswa berkebutuhan khusus di sekolah reguler atau di sekolah umum. Namun pada praktiknya, pada kenyataannya, seperti banyak kendala, biasanya itu dari fasilitas, itu kendalanya, kemudian tenaga pengajar, dan juga dukungan dari masyarakat sekitar. Itu biasanya kendalanya sekitaran itu ya Pak ya. Tapi yang saya coba sudah bicara dengan kemarin pemateri yang sudah melanglang buana di inklusif, itu di sini yang sepengetahuan saya Bapak ya. Ini kalau misalkan masih kurang tolong diperbaiki saja. Ini yang sepengetahuan saya. Jadi tidak ada ambang batas, artinya harus seperti ini. Tapi kalau memang inklusi atau anak yang berkebutuhan khususnya itu sudah melebihi level, itu biasanya mereka tidak ke sekolah reguler Bapak. Biasanya mereka dimasukkan oleh orang tuanya dengan anjuran Bapak Ibu guru itu ke sekolah luar biasa. Biasanya seperti itu, yang saya tahu seperti itu. Jadi kalau memang sekolah reguler sudah tidak bisa menangani karena tadi levelnya sudah tinggi ABK-nya, itu biasanya diserahkan ke sekolah-sekolah luar biasa. Seperti itu Bapak. Puas tidak puas, Bapak harus puas dengan jawaban saya. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih Bu Eva. Ya. Baik. Oke. Apa tadi pertanyaannya ya? Apakah anak tadi Bapak punten apakah anak ABG ini bisa tinggal kelas gitu ya Pak ya? Ya, Kalau ya, menurut saya ya. 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 Baik Bapak Pak Anjar ya. Nah, jadi apakah anak dengan kebutuhan khusus atau ABK itu bisa mengalami tantangan akademis yang membuat mereka kesulitan mengikuti pelajaran pada anak umumnya. Nah, tapi putusan apakah anak ini dapat tinggal kelas atau tidak tinggal kelas ada beberapa faktor Bapak. Ya, jadi jika jenis kebutuhannya itu kebutuhan yang khusus, bisa saja misalnya yang khusus itu anak yang disleksia, autis, gangguan belajar, atau catatan fisik, mungkin memiliki pengalaman yang berbeda dalam belajar. Jadi pendekatan belajarnya disesuaikan untuk membantu mereka mengatasi kesulitan ini. Terus adanya dukungan Bapak. Jika anak menerima dukungan yang memadai, baik dari guru, terapis, atau pendukung guru pendamping khusus, maka mereka bisa memiliki kesempatan untuk berkembang. Nah, terus ada juga dilihat dari kemajuannya Bapak, apakah anak ini ketika tadi kata saya proses asesmen, proses evaluasinya tidak mengalami kemajuan ya Bapak ya. Nah, ini sebaiknya anak ini tidak mengikuti kurikulum pada level yang diharapkan. Jadi tinggal kelas atau pengulangan kelas bisa menjadi salah satu opsi. Tapi ini kembali lagi Bapak kepada keputusan bersama. Biasanya keputusannya apakah anak ABG ini tinggal kelas atau tidak tinggal kelas itu melalui diskusi antara orang tuanya, gurunya, atau juga bisa melibatkan seperti tadi Bapak, kita sekolah itu diharapkan bisa bekerja sama dengan tenaga profesional seperti ya psikolog, terus dokter anak. Nah itu jadi mungkin ini jawaban dari jawaban saya bisa saja. Jadi meskipun anak ABK bisa mengalami kesulitan, jadi
tinggal kelas atau tidaknya itu diputuskan secara bersama-sama. Begitu Bapak jawaban saya. Wah, saya harap jawabannya bisa bisa memuaskan ya Bapak ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bapak Anja. Baik, terima kasih Bu Yun dan Bu Eva. Kalau saya sih harapannya semoga Panjer belum puas ya Pak ya. Karena dengan ketidakpuasan akan terus menggali dan menggali lagi. Jadi kalau boleh saya simpulkan dari pertanyaan Bapak, yang pertama tadi tidak ada ambang batas dalam penerimaan PDBK. Jadi sesuaikan dengan fasilitas yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua, apakah anak ABK ini bisa tidak naik? Sebenarnya dalam kurikulum Merdeka itu kan tidak boleh anak yang tidak naik kelas ya Pak ya. Jadi kalau dia tidak mencapai seperti ini, lalu bagaimana tingkatannya? Turunkan level untuk TP-nya, turunkan lagi seperti itu. Hanya pertimbangannya silahkan, karena banyak pertimbangan untuk ABK ini. Untuk dalam penyiapan gurunya pun kita perlu ada guru pembimbing khusus untuk yang ABK. Ini mungkin yang bisa saya rumuskan dari jawaban Bu Eva dan Bu Yuyun. Baik Bapak Ibu, di kolom chat sudah saya sematkan link untuk presensi hari ini dan sertifikat. Diisi maksimal jam 5:30. Jadi setelah itu nanti linknya akan tidak menerima respon. Baik, Bapak Ibu ada yang ingin menanya kembali? Kalau tidak ada, ini Bu Eva sudah menyiapkan sesuatu yang akan menggembirakan buat kita semua. Oke. Oke, baik, ini ada pertanyaan lagi. Izin bertanya, apakah sudah ada instrumen untuk asesmen? Nanti akan di-share Pak, ada instrumennya, contoh Iya. instrumennya. Nanti maaf Pak Bu Moderator, Bu Yoyo, Siap, nanti siap ada Ibu. semacam pengantar identifikasi dan asesmen itu ya. Karena banyak itu menurut saya sudah lengkap ya ketika saya baca itu. Nanti di-share ada instrumennya juga, nanti boleh di-share ya di grup. Terima kasih. Siap Ibu, siap. Jadi nanti untuk instrumen dan materi hari ini nanti akan di-share di grup komunitas ya Bapak Ibu ya. Baik, yang lainnya